Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Saya sehat semuanya ya. Balik lagi aku bikin vlog dan pagi ini aku habis dari luar berdua sama Kila habis jajan ke warung. Ini aku restock stok ice cream teman-teman, beli di warung ya di komplek rumah. Beli 10 tapi udah diambil sama Kila 1. Padahal Kila tuh belum sarapan. Ini sekitar jam 8-an kalau nggak salah. Ya udah daripada anaknya tantrum ya, bad mood. Jadi aku biarin aja, toh ini es krim juga banyak mengandung susu, jadi udah gak apa-apa, bismillah aja. Kila itu termasuk anak yang mudah banget jelek moodnya teman-teman, apalagi kan karena kondisi dia juga berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau aku larang sesuatu, moodnya itu suka cepat jeleknya gitu, dan itu akan kebawa sampai malam. Jadi ya selama masih oke gitu ya, bukan hal yang membahayakan ya aku kasih aja. Dan ini juga udah jam setengah 9 pagi, nggak terlalu pagi banget, jadi oke lah, nggak apa-apa makan es krim. Dan meskipun makan es krim duluan, sarapannya pakai nasi kuning, orek tempe sama mie aja dia lahap gitu, alhamdulillah teman-teman. Jadi nggak cuman makan es krim nih di pagi ini. Alhamdulillah. Kila itu juga nafsu makannya tuh yang on off ya. Sebetulnya dia dari kecil pun makannya itu udah susah. Dari mulai dia empasi itu udah susah banget makan. Jadi ngelihat Kila lumayan banyak makan, ngemil gitu, aku sih seneng karena dari kecil dia susah banget makannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang itu kan kalau anak berkebutuhan khusus harus diet, harus mengurangi banyak kandungan makanan yang tidak baik untuk anak autis. Itu tuh sulit diterapkan ke Kila karena Kila itu sesulit itu teman-teman makannya itu. Susah banget. Dan dokternya Kila pun tidak menganjurkan diet karena kalau Kila dipaksakan diet sedangkan dia aja susah makan, pilih-pilih, itu Kila bisa-bisa nggak dapat nutrisi apapun gitu. Jadi ya udahlah, lahaulah aku pilih untuk jalan yang tidak diet karena kondisi anak aku memang susah gitu untuk diterapkan diet teman-teman. Nah ini tadi beli nasi kuning di tempat langganan, alhamdulillah jualan. Karena sempat minggu lalu tuh aku sama Kila jalan pagi-pagi, nggak jualan, mana udah jalan agak jauh dari rumah ternyata nggak jualan. Jadi sedih banget ya. Akhirnya pulang ke rumah tanpa bawa apa-apa. Dan hari ini alhamdulillah tuh si ibunya jualan jadi bisa beli dan Kila makan dengan lahap, alhamdulillah teman-teman. Teman-teman nih tadi sarapan apa pagi ini? Mudah-mudahan makanan yang teman-teman makan di pagi hari itu sehat, terus mengenyangkan, memberikan banyak manfaat ke badan kita ya. Mudah-mudahan, semangat pokoknya, karena aku termasuk orang yang sebetulnya sulit banget untuk skip sarapan, apalagi aku punya mah ya teman-teman, punya sakit mah. Jadinya kalau udah kelewat sarapan tuh asam lambungnya mudah naik. Aku juga dulu pernah diet IF yang melewatkan sarapan, tapi itu nggak bertahan lama teman-teman karena perut aku nggak bisa deh kalau pagi-pagi kosong tuh nggak bisa, makanya gagal lagi IF-nya gitu. Padahal udah turun 5 kilo dulu itu, cuman nggak aku terusin. Susah banget. Malah aku pribadi lebih bisa ngindarin makan malam dibanding makan pagi. Makan pagi tuh nggak bisa teman-teman aku lewatin ya. Ada yang sama dengan aku? Pasti ada yang sama ya. Oke, Kila udah makan setengah porsi dan sisanya ini mau aku makan. Baru aku tambahin sambal. Kila tadi makan nggak pakai lauk telurnya ya, karena telurnya itu telur pedas. Terus kalau aku gorengin telur di rumah, misalnya telur dadar, Kila itu akhir-akhir ini tuh lagi nggak mau makan telur dadar. Susah banget teman-teman, dia nggak, kayak udah bosen gitu sama telur dadar. Makanya makan sama tempe sama mie aja dia udah lahap banget. Apalagi sekarang Kila lagi suka banget makan tempe dan tahu, tapi terlebih tempe sih. Dia ampun, makan tempe tuh udah kayak makan daging yang bener-bener kayak seneng gitu ngelihatnya. Jadinya ya udahlah, tempe juga kan protein ya.
cukup bagus gitu untuk dikonsumsi. Makanya ya udah, selama dia suka ya aku kasih teman-teman. Gila itu baru mau makan telur, kalau telurnya itu diceplok terus dimasukin ke bun atau burger teman-teman. Nah itu dia pasti habis makan telur. Tapi kalau misalnya kayak di dadar gitu, sekarang bener-bener dia nggak mau. Kalaupun aku ceplokin tuh telur, kalau tanpa burger bun gitu dia nggak mau. Pokoknya ngasih makan Kila itu harus bener-bener yang cari celah nih. Dia nggak mau makan ini pakai nasi, udah ganti pakai apa gitu. Luar biasa susahnya. Oke teman-teman, sesuai judul ini aku memang lagi ada agenda untuk bersih-bersih kaca jendela. Cuman nggak banyak ya, nggak semua kaca jendela rumah aku bersihin, yang bisa aku jangkau aja dan terlihat sudah sangat kotor. Terlebih ini kaca jendela untuk kamar bawah, yang depan dan belakang udah kelihatan kotor banget, apalagi yang depan ya, karena kan debunya luar biasa ya kalau di luar itu. Terus sama kaca jendela ruang tamu. Untuk kamar atas itu aku agak sulit bersihin ya, karena tinggi banget kan, harus pakai scaffolding apa sih namanya, iya harus pakai scaffolding karena ceilingnya itu kan sampai 5 meter. Ya itu mungkin nantilah kalau lagi ada renovasi baru aku bersihin lagi kaca jendela kamar atas, karena memang susah banget. Nah kenapa aku beresin atau bersih-bersih kaca jendela ini, karena aku juga mau kedatangan keluarga kan, mau ada keluarga dari Cianjur. Jadi sekalian aja deh aku bersih-bersih rumah. Untuk bersih-bersih yang lain tuh udah duluan sebelumnya, tapi nggak aku bikin vlog ya, karena memang secapek itu kemarin aku bersih-bersihnya. Jadi biar fokus aku beresin semua kerjaan rumah, jadi nggak aku bikin vlog. Abis bersihin jendela, sebetulnya ini aku juga langsung ngepel ya teman-teman. Cuman nggak aku videoin juga karena ya udahlah, udah kepanjangan juga kan ini aku aktivitas buat bersihin jendela, dan jarang-jarang juga kan aku ngevlog untuk kegiatan sampai deep clean jendela kayak gini gitu. Jadi sekarang fokus untuk itu aja. Oh ya, aku ngisi voice overnya itu malam-malam pas Abi Kila dan Kila udah bobo, jadi maaf banget kalau kedengeran ada suara ngoroknya Abi Kila ya teman-teman. Anggap aja itu adalah suara-suara malam, hening malam yang membuat nyaman di telinga. Aku isi voice overnya malam karena ini kan buat besok ya tayang, dan kalau pagi aku rempong untuk ngisi voice overnya karena udah fokus ngurusin Kila, dan aku juga harus ke Cianjur buat jemput mama karena kita ada acara kondangan ya di weekend ini. Mudah-mudahan nanti bisa aku bikinin vlog ya. Siapa aja sih yang datang dari Cianjur? Nggak semuanya sih teman-teman, ponakan-ponakan aku juga nggak datang. Mungkin rencananya mama, kakak aku, Teh Ferat, sama adik-adiknya mama, tante-tantenya aku katanya mau datang, cuman nggak tahu tuh jadi atau enggaknya. Jadi nanti aja dilihat, mudah-mudahan aku nanti bisa ngevlog. Karena kadang kalau udah ngumpul keluarga itu suka males teman-teman bikin vlog, karena lebih enjoy aja gitu ngabisin waktu bareng keluarga. Oke, sekarang aku udah mulai bersihin kaca jendela untuk di ruang tamu ya teman-teman. Ini di jendela paling utama, ini tuh paling cepet banget kotor karena di luar kan debunya luar biasa. Terus suka kecipratan air hujan, ketampiasan dari samping teman-teman, di arah yang gak ada kanopinya. Jadi kalau di area rumah aku tuh hujan itu gimana ya, dia tuh tampiasnya tuh hujan tuh turunnya miring gitu teman-teman. Jadi kalau nggak ada kanopi ya otomatis si teras pun jadi ketampiasan dan lumayan sampai basah. Kalau hujannya deras itu teras udah pasti basah meskipun ada kanopi gitu, karena dia tuh miring hujannya, miringnya itu turunnya itu pas banget ke arah taman yang nggak ada kanopinya. Jadi cepat banget kotor nih, khusus untuk jendela depan ini. Oke, ini tuh jam berapa ya, aku tuh sekitar jam 11-an lah, dan alhamdulillah cuaca juga mendung ya, nggak panas banget gitu. Malah cenderung dari kemarin aku cari-cari matahari tuh nggak ada. Aku lagi jemur rengginang tuh teman-teman, karena kalau nggak dijemur tuh bantet ya rengginang itu, digorengnya nggak mekar gitu. Nggak ada matahari dong dari kemarin, jadi rengginang dari mamah itu belum aku goreng. Padahal niatnya tuh buat nyuguhin juga. Kakak aku Teh Vera tuh suka banget makan rengginang.
karena nggak di maksudnya karena belum dijemur jadinya rengginangnya bantet. Aku udah coba goreng satu soalnya, akhirnya nggak aku lanjutin goreng karena ya udah daripada gagal semua lebih baik tunggu matahari panas muncul aja gitu nanti. Panas matahari maksudnya. Cuman sampai mamaku dateng ternyata itu rengginang belum bisa dijemur juga. Nggak tahu deh nanti mau digoreng, terpaksa digoreng atau enggak gitu teman-teman. Tuh aku bulak-balik ngecek dari arah dalam tuh masih kelihatan ada yang kotor atau enggak, karena kan kadang suka keskip ya teman-teman. Ini tuh lapnya sampai hitam banget warnanya. Aku tuh 2 kali ngelap ya, pakai kain sama tisu itu untuk finishingnya aja. Kotor banget Terakhir aku juga lupa sih beresin atau bersihin jendela tuh kapan karena sejarang itu. Nah, pas aku bersihin jendela ini juga aku baru ngeh ternyata gorden vitrase aku tuh yang bening itu, bukan bening sih, yang transparan itu vitras, itu tuh kotor juga ternyata. Aku mau cuci, aduh nggak ada waktu lagi gitu kan. Meskipun sebetulnya vitrase kalau udah dicuci pakai mesin cuci terus dikeringin pakai mesin cuci gitu kan dia nggak terlalu yang basah banget ya, langsung digantung pun sebetulnya ya lama-lama dia kering sendiri gitu, karena kan jendelanya dibuka terus ke angin-angin gitu. Cuman aduh aku kayaknya udah kerepotan harus bawa tangganya nyopotinnya gitu, biar nanti aja deh pas lagi luang waktu ya teman-teman. Mungkin bentar lagi lebaran, mungkin pas lebaran aja aku cucinya sekalian biar kotor banget lah nanti gitu. Biar jadi pas lebarannya bersih gitu. Atau aku juga kepikiran kayak aku mau beli lagi vitras yang baru buat cadangan ya teman-teman. Karena ini aku cuman punya satu untuk jendela, masing-masing jendela gitu teman-teman. Dan tingginya itu beda-beda, ada yang tinggi 240, ada yang tinggi 250. Nah, yang untuk jendela kamar depan dan jendela ruang tamu itu tingginya 265, jadi beda-beda. Kayaknya memang aku harus punya cadangan sih, jadi kalau satu dicuci itu ada gitu gantinya. Soalnya kalau nggak pakai vitras juga ini kan kacanya itu tembus pandang banget ya, jadinya kelihatan dari luar. Ya deh kayaknya aku mau beli lagi deh satu sebelum vitrasnya dicuci nanti teman-teman. Oke, untuk bagian dalam nih jendela kamar depan sudah. Sekarang aku lanjut untuk jendela bagian luarnya teman-teman, di bagian carport ini. Tuh kotor banget ya, kelihatan sebelum dan setelah dilap itu jadi bening ya kelihatannya. Sebelumnya tuh butek banget. Dan gak lama setelah aku beres ini bersihin kaca jendelanya, aktivitas aku di vlog ini juga udah selesai. Ya lumayan nih, hampir 15 menit ya vlognya. Dan aku juga udah bingung mau ngomong apa lagi ini di vlog ini teman-teman. Makasih ya teman-teman udah nonton video kegabutan aku bersihin jendela hari ini. Selalu jaga kesehatan pastinya, karena ternyata sehat itu adalah nikmat yang paling besar untuk aku pribadi sih. Aku ngerasain itu ya, karena kalau udah sakit tuh ya Allah gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa nikmatin apapun gitu ya teman-teman. Ya jadi kita jaga kesehatan ya. Dan buat teman-teman yang lagi ada keinginan apapun, aku doakan semoga Allah memudahkan segala harapan teman-teman di tahun ini, karena tahun ini sebentar lagi mau berakhir. Dan mudah-mudahan di tahun depan segala harap dan cita-cita teman-teman yang pengen teman-teman raih di tahun depan bisa dimudahkan sampai goals ya, amin. Oke, segitu dulu mungkin videonya ya. Aku nggak tahu nih mesti ngomong apa lagi. Dan ya, ketemu lagi nanti di next vlog selanjutnya ya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.